Halo semua, dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar membaca planet dalam Vedic Astrology yang kemudian akan saya sertai contoh penggunaannya di dalam birth chart. Dalam seri kedua ini, kita akan membahas mengenai planet Mercury, Venus, dan Jupiter. Ketiga planet ini sangat menarik karena Mercury adalah planet yang sangat berpengaruh bagi kelancaran order dan peluang bagi para pengusaha. Sedangkan Venus menguasai relationship, di mana mungkin 99% manusia menginginkan relationship dalam hidupnya. Selain itu, Venus juga menguasai liquid cash, yang kalau zaman sekarang bisa berwujud uang cash atau saldo uang digital seperti GoPay, Dana, Shopee, dan sebagainya. Dan bahkan apabila di area lokal kripto bisa digunakan sebagai alat tukar, maka kripto juga dalam kekuasaan Venus. Apapun jenis dana yang kita pergunakan sebagai alat tukar atau alat tukar menukar barang dan jasa itu dikuasai oleh Venus. Selanjutnya kita juga akan membahas planet Jupiter. Planet ini juga menarik karena planet ini adalah planet yang menguasai salah satu karakannya adalah menguasai keberuntungan, di mana ketika ada orang yang dalam birth chart-nya planet Jupiter memiliki kualitas yang jelek, maka bisa dianggap bahwa 50% chart-nya itu akan hilang. Selain itu, di akhir video saya juga akan membahas mengenai dasar kombinasi dua planet dalam satu rumah, atau disebut konjungsi atau conjunction. Oke, kita langsung membahas Mercury atau Buddha. Buddha di sini bukan berarti Buddha Gautama, akan tetapi dalam tradisi Vedic, orang-orang yang tercerahkan itu disebut sebagai Buddha. Apabila Sun is the king, Moon is the queen, maka Mercury dia adalah the prince atau pangeran. Mercury bertugas sebagai utusan dari Surya untuk menyampaikan pesan kepada berbagai macam kalangan. Oleh karena itu, Mercury harus memiliki kecerdasan yang tinggi untuk mengolah bahasa agar siapapun bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan jelas, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si pengirim. Oleh karena itu, Mercury memiliki kemampuan kecerdasan, kemampuan berbicara atau speech, kemudian dia menguasai komunikasi. Selain itu, Mercury juga menguasai skill atau keterampilan yang kita miliki, lalu yang kaitannya dengan kewirausahaan, yaitu perdagangan. Definisi dari perdagangan di sini adalah, misalnya ketika kita membeli barang A, kemudian kita jual lagi, dan kita mengambil untung dari penjualan tersebut, maka itulah yang disebut dengan dagang atau perdagangan. Kemudian Mercury menguasai bisnis, kewirausahaan, trading dalam artian trading di market seperti forex, trading di pasar kripto dan sebagainya. Kemudian di tubuh kita Mercury menguasai gigi dan kulit. Selain itu, karena dia adalah prince, maka Mercury digambarkan sebagai seseorang yang belum terlalu dewasa, muda, dan bersifat kekanak-kanakan. Selain itu, Mercury juga menguasai hari Rabu. Planet selanjutnya adalah planet Venus. Venus disebut juga dengan Shukra dalam bahasa Sanskrit. Planet ini merupakan salah satu planet favorit semua orang ya, karena Venus menguasai relationship dan hampir semua orang membutuhkan relationship dalam hidupnya. Selain itu, seperti yang sudah saya singgung di awal video, Venus juga menguasai liquid cash atau alat tukar atau currency yang dipergunakan untuk tukar-menukar barang. Jadi kualitas Venus yang baik akan menentukan seberapa banyak liquid cash yang beredar di dalam hidup orang tersebut. Venus juga biasa disebut Sukracarya, kemudian Karaka dari Venus adalah romance, relationship, luxury in life atau kemewahan dalam hidup, keindahan, kecantikan, seni, hasrat atau passion, kesenangan, diplomasi, dan pasangan hidup. Jadi dalam Vedic Astrology, Venus menggambarkan pasangan hidup bagi seorang pria, dan apabila pemilik bercat itu wanita, maka Mars akan menggambarkan pasangan hidupnya. Atau dalam beberapa aliran juga, Jupiter juga diambil sebagai perlambang pasangan hidupnya. Apabila seseorang bermasalah dengan perjodohan, misalnya lambat menikah atau belum ada pernikahan, maka Venus adalah planet yang perlu kita teliti dan kita cermati. Dalam channel ini saya akan memberikan banyak tips dan remedi untuk supaya kalian bisa meningkatkan kualitas Venus dalam hidup kalian, dengan harapan bahwa perlahan-lahan Venus kualitasnya akan semakin membaik, sehingga mempermudah jalan untuk menuju relationship yang baik, serta saldo rekening yang sehat. Oke? Oh iya, tadi Venus menguasai hari Jumat ya.
Kemudian planet selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter atau dalam Sanskrit disebut guru. Nama lainnya adalah Brahaspati, Brihaspati atau Raspati. Jupiter menguasai higher knowledge, filosofi, religi, lalu kemampuan mengajar, pendidikan, terutama pendidikan tinggi, dharma, dan ayah, serta suami bagi pemilik bercat wanita. Selain itu, Jupiter juga menguasai abundance ya, saya lupa nulis di sini. Jadi, Jupiter juga menguasai abundance atau kelimpahan. Apabila Venus menguasai luxury dan liquid cash, maka Jupiter menguasai abundance atau kelimpahan yang bisa berarti bermacam-macam, seperti kelimpahan atas tanah, kelimpahan atas emas, kelimpahan atas makanan, kelimpahan atas teman, atau kelimpahan atas pertolongan, dan sebagainya. Bedanya dengan liquid cash, kelimpahan pada umumnya bersifat aset tetap atau aset yang tidak kelihatan juga seperti teman dan pertolongan. Akan tetapi aset-aset tersebut tidak cair dan tidak bisa atau sulit dijadikan alat tukar. Misalnya orang yang punya tanah seluas 5 hektar misalnya, untuk mencuil 1 meter aja dari tanah 5 hektar tersebut untuk ditukarkan makanan atau pakaian itu adalah sesuatu yang sulit ya. Jadi aset yang dimiliki oleh Jupiter, kelimpahan, itu bukanlah sesuatu yang cair atau cash. Dalam reading saya juga sering menemui orang yang memiliki aset properti yang besar dan bernilai tinggi, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia sulit untuk memenuhi kebutuhannya karena pendapatan yang tidak tetap atau kurang. Jadi dia memiliki aset besar akan tetapi dalam kesehariannya dia sulit untuk mendapatkan liquid cash. Kemudian untuk penempatan dalam berchart, kita ambil contoh Mercury di rumah nomor 2. Mercury di rumah nomor 2 adalah placementnya sangat bagus, karena rumah nomor 2 karakannya adalah banking dan support. Jadi support dari keluarga, support dari perbankan, kemudian ukuran rekening orang tersebut. Sedangkan rumah nomor 2 itu dimiliki oleh Venus, dan Venus adalah sahabat dari Mercury, sehingga Mercury merasa bahagia berada di rumah ini. Jadi apabila di sini Mercury berkondisi atau berkualitas baik, maka placement Mercury di rumah nomor 2 akan menjadikan orang tersebut memiliki tabungan yang sehat, kemudian mendapatkan support untuk kegiatan bisnisnya. Kemudian selanjutnya adalah penempatan Venus. Misalnya penempatan Venus di rumah nomor 1. Kita lihat karaka dari rumah nomor 1 adalah self, sedangkan Venus adalah beauty, keindahan, relationship, dan lain-lain. Maka orang yang memiliki penempatan Venus di rumah nomor 1, maka kecantikan dan keindahannya itu akan terlihat jelas di orang tersebut secara keseluruhan. Jadi orang yang memiliki Venus di rumah nomor 1 biasanya, normalnya, yang saya maksud normalnya itu adalah ketika tidak ada planet lain yang mempengaruhi kualitas Venus tersebut atau planet lain yang memberi aspek terhadap Venus di rumah nomor 1, sehingga placement Venus tersebut bisa mewujud sesuai dengan sifat-sifatnya. Maka pemilik Venus di rumah nomor 1 biasanya kulitnya itu akan bagus dan keseluruhan penampilannya itu akan tampak indah, meskipun dari segi wajah seringkali dia tidak extremely ganteng atau extremely cantik ya, karena keindahannya itu tersebar di seluruh tubuhnya, di seluruh penampilannya. Kemudian dia akan menjadi orang yang romantis, pecinta barang-barang branded, kemudian dia akan menyukai parfum, terutama parfum branded ya. Dia juga sangat fashionable. Itu adalah beberapa ciri dari Venus di rumah nomor 1. Kemudian apabila Venus di rumah nomor 2, kita lihat kembali karakannya. Karaka rumah nomor 2 adalah support, banking, dan wajah. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan Venus yang memiliki kualitas kecantikan dan keindahan, kita gabungkan dengan karaka dari rumah nomor 2 adalah wajah, maka pemilik Venus di rumah nomor 2 biasanya akan berwajah cantik apabila perempuan atau ganteng apabila laki-laki. Selain itu, normalnya, maka dia juga akan memiliki rekening bank yang sehat dan juga biasanya suka dengan makanan-makanan yang enak dan mewah. Karena rumah nomor 2, karakannya, salah satu karakannya yang lain adalah untuk makanan, sedangkan Venus karakannya ada luxury in life. Jadi dia akan menyukai makanan-makanan yang mewah. Kemudian planet selanjutnya adalah planet Jupiter. Kita ambil contoh ketika Jupiter berada di rumah pertama, karaka dari Jupiter adalah higher knowledge, sedangkan karaka dari rumah nomor 1
adalah self atau seluruh tubuh, rumah nomor satu, salah satu karaka yang lain adalah kepala, maka pemilik Jupiter di rumah nomor satu normalnya dia akan memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian dia juga memiliki banyak pengetahuan karena Jupiter adalah higher education. Jadi orang tersebut akan sangat haus akan pengetahuan, kemudian juga akan suka untuk sekolah dan mengambil gelar yang banyak. Selain itu, penempatan Jupiter di rumah nomor satu juga adalah penempatan yang sangat bagus. Dan penempatan ini juga membuat orang tersebut akan sangat bagus bila bergerak di bidang konsultan. Jadi, konsultan apapun ya, konsultan akan bidang yang dia sukai. Jadi, apapun bidangnya, dia akan menjadi seorang konsultan yang baik di bidang tersebut. Bila kita lihat planet Jupiter dalam bentuk fisiknya, maka planet Jupiter itu adalah planet yang terbesar di tata surya kita setelah matahari. Maka hal tersebut juga akan mewujud kepada wujud fisik orang tersebut. Jadi biasanya pemilik Jupiter di rumah nomor satu itu salah satu kekurangannya adalah tinggi badan, akan tetapi dia salah satu kelebihannya juga adalah kelebihan berat badan. Karena Jupiter adalah planet yang ekspansif, dia juga harus berhati-hati dalam mengatur dietnya karena dia akan menjadi orang yang gemar untuk makan ya. Kemudian setelah itu kita ambil contoh untuk conjunction atau gabungan dari dua planet. Kita ambil contoh misalnya planet Mercury dan Venus di rumah nomor 2. Kombinasi planet Venus dan Mercury di rumah nomor 2 ini normalnya adalah kombinasi yang sangat baik. Keadaan normal tersebut adalah keadaan di mana kedua planet ini tidak mendapatkan pengaruh dan aspek yang jelek dari planet-planet lain yang ada di sekitarnya. Jadi pertama, orang tersebut akan cenderung untuk lebih suka atau memiliki penghasilan income dari bisnis karena Mercury adalah bisnis. Kemudian Mercury dan Venus adalah sahabat baik, maka kombinasi kedua planet ini normalnya akan memberikan efek yang baik bagi pendapatan ya, bagi income orang tersebut. Selain itu, orang tersebut akan memiliki wajah Mercury, di mana Mercury ini biasanya akan tampak lebih muda daripada usia yang sesungguhnya. Kemudian dia juga akan berwajah beautiful karena ada Venus di situ. Dia akan terlihat ganteng apabila dia cowok dan cantik apabila dia cewek. Selain itu, bank balance-nya biasanya juga bagus karena dua planet ini akan mendukung bisnis untuk disimpan di banknya. Dan jangan lupa Venus adalah karaka dari liquid cash. Kemudian contoh yang nomor 2 kita ambil, ini saya mengambil contoh yang mudah-mudah aja ya. Jadi kalian bisa mulai membayangkan gimana caranya untuk kita menggabungkan interpretasi dari dua planet yang berada di dalam satu rumah. Contoh yang kedua misalnya adalah Jupiter dan Surya yang berada di rumah nomor 9. Ini adalah salah satu contoh yang mudah ya. Karena apa? Karena rumah nomor 9 adalah rumah Jupiter, ownernya adalah Jupiter, sehingga Jupiter akan menjadi sangat kuat berada di rumah ini. Sedangkan Surya ini adalah sahabat dari Jupiter, sehingga mereka berdua akan memiliki posisi yang baik berada di rumah nomor 9. Kemudian interpretasinya adalah Jupiter, Surya. Surya apabila kita ingat dia adalah karaka dari ayah, sedangkan Jupiter adalah karaka dari higher knowledge dan religi atau spirituality. Jadi pertemuan Jupiter dan Surya berada di rumah nomor 9 ini akan mewujud menjadi ayah dari si pemilik bercak. Biasanya ayah atau surya akan memiliki higher education, pendidikan yang tinggi, atau dia akan menjadi orang yang religius, atau kedua-duanya. Jadi, kombinasi Jupiter Surya di rumah nomor 9 ini adalah juga kombinasi yang sangat bagus. Oke, jadi dengan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, maka kalian sudah mulai bisa mendapatkan sedikit gambaran yang umum mengenai bagaimana cara membaca kombinasi dua planet di dalam birth chart. Contoh ini baru sebagian kecil dari banyak sekali penempatan dan kombinasi yang nanti secara bertahap saya akan share sehingga nanti perlahan-lahan kalian akan mulai terbiasa dan nanti juga suatu saat dengan sekilas melihat saja kalian akan bisa mendapatkan gambaran umum dan tema dari sebuah birth chart. Demikian video kali ini. 3 planet yang terakhir yaitu Saturn, Rahu, dan Ketu akan saya bahas di video seri ketiga. Untuk seri sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi, silahkan subscribe bila belum subscribe, dan pencet tombol like bila merasa mendapatkan manfaat dari video-video yang saya share ini. Bila kalian berminat untuk konsultasi Vedic Astrology, silahkan kunjungi website yang ada di deskripsi,
Di website saya juga sudah buatkan video yang menjelaskan paket-paket layanan konsultasi Vedic Astrologi secara mendetail. Saya Tio Wibowo, astrometa.id.